Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana, Stambuk 2014, kelas A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan 8 modul pengembangan perangkat lunak. Bagian pertama, model sekuensial linear atau waterfall development model. Model sekuensial linear atau sering disebut model pengembangan air terjun merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Sini ada tahapan pengembangan model sekuensial linear. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah untuk diimplementasikan, cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Kekurangannya, customer harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan dari tahap per tahap, menyelesaikan tahap awal baru dapat lanjut ke tahap berikutnya. Perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk dan membuat bingung teamwork yang sedang membuat produk. Adanya waktu menganggur bagi pengembangan karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Bagian proyek yang bertahap sulit dilakukan. Bagian 2, model prototipe. Metode prototipe merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Sini ada tahapan pengembangan model prototipe. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, prototipe melibatkan user dalam analisa dan desain, mempunyai kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Untuk digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas SDLC, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi kekurangan, proses analisis, dan perencanaan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Bagian 3, model Rapid Application Development atau RAD. Sebuah modul proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek atau kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihannya lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangannya, model RAD menentukan pengembangan dan
Pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem. Di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek, jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RED akan gagal. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RED. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pengembangan komponen penting pada RED akan menjadi sangat bermasalah. RED tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembangan dan pelanggan. Sini ada requirements, planning, research design, construction, cutover. Bagian 4, model evolusi. Model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunak yang menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Model ini diterapkan karena persyaratan atau requirement sering berubah sehingga hasil akhir dari sebuah produk tidak akan realistis, di mana edisi komplit dari produk tersebut mustahil dikeluarkan dikarenakan deadline market yang begitu ketat. Kelebihan meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. Fungsi ini dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokakarnya, meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil dan semangat kerja karyawan, meningkatkan kualitas dengan biaya efektif, membebaskan manajemen. Pekerjaan shop floor adalah lokasi terbaik untuk mengidentifikasi masalah. Kekurangannya, intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dan sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja. Dapat memiliki efek negatif dan hubungan industrial. Dapat fokus pada masalah duniawi. Bagian 5. Model instrumental. Model instrumental merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang atau bisa disebut gabungan dari model linear sekuensial atau waterfall dengan model prototipe. Elemen-elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu, kemudian proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, personil bekerja optimal, mampu mengakomodasi perubahan fleksibel dengan waktu yang relatif singkat, dibutuhkan anggota atau tim kerja yang banyak untuk menjalankan. Pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Contohnya, pemasukan data karyawan. Mengurangi trauma karena perubahan sistem. Klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya setiap bagian demi bagian, memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Kekurangannya, tidak cocok untuk proyek berukuran besar, sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari increment. Sini ada tahapan model incremental. Yang bagian 6, model spiral atau model point. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematiknya. Model ini dikenal dengan sebuah spiral
Boehm. Pengembangan dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangannya, banyak konsumen atau klien yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengendalikan supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Memerlukan penaksiran risiko yang harus masuk akal dan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Sini ada tahapan model spiral atau model Boehm. Yang bagian 7, model extreme programming. Extreme programming atau XP merupakan model dari pengembangan perangkat lunak dan mencoba untuk menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak tersebut, sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP tidak hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. XP mengambil pendekatan atau ekstrim dalam iteratif development. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya meningkatkan rasa kepuasan kepada klien, memasukkan pembangunan sistem dibuat dengan lebih cepat, saling menjalin komunikasi yang baik antara developer dan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar tim developer. Kelemahannya, klien yang menceritakan requirements dari pelanggan kemungkinan besar belum lengkap, sehingga membuat tim developer harus selalu siap dengan perubahan dari klien karena perubahan tersebut akan selalu diterima. Tidak dapat menentukan kode yang detail dari awal atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. XP tidak memiliki sifat dokumentasi yang formal yang dibuat selama pembangunan, sehingga satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang diberikan oleh user. Sini ada tahapan model extreme programming. Dan ke bagian 8, model agile. Agile proses merupakan sekelompok aktivitas pembangunan perangkat lunak secara iteratif yang menekankan pada aktivitas konstruksi atau desain dan coding. Agile proses mengeliminasi sebagian besar waktu untuk melakukan perencanaan sistem dan berusaha sebisa mungkin mematuhi pada awal reference sistem yang telah dijanjikan. Requirements yang dibutuhkan secara langsung di-drive oleh pelanggan itu sendiri. Dan apabila terjadi perubahan terhadap requirements tersebut, pengembangan dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar.
Perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembangan dalam proses pembuatan program. Kelemahannya, agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Metode agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar atau 20 orang. Tim pengembangan harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Sini ada tahapan model agile. Ya, cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kelebihan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.